Salam Patunggilan. Selamat pagi, Bapak dan Ibu, Saudara warga Jemaat GKJW Probolinggo yang dikasihi Tuhan. Senang sekali rasanya bisa bertemu dan menyapa panjenengan semua, meskipun hanya melalui layar kaca. Karena sampai saat ini, ibadah minggu masih kita lakukan di rumah masing-masing dengan tuntunan ibadah dari Majelis Jemaat GKJW Probolinggo. Namun demikian, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya hal ini tidak mengurangi semangat kita untuk selalu ingin bersekutu dengan Tuhan. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai upaya untuk memutus penyebaran penyakit yang disebabkan oleh virus corona, ibadah minggu terpaksa kita lakukan di rumah kita masing-masing. Namun demikian, Majelis Jemaat melalui PHMJ selalu berupaya dengan mengadakan konsultasi, koordinasi, dan komunikasi dengan pemerintahan kota, dengan Majelis Daerah Malang III, dengan Majelis Agung. Kiranya segera ibadah dapat dilakukan di gedung gereja dengan mengikuti protokol dari pemerintah yang kita kenal dengan istilah kehidupan baru atau new normal. Untuk itu Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, doa panjenengan semua sangat kita harapkan sehingga hal itu segera terwujud. Majelis Jemaat juga telah mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan hal itu, sehingga pada saatnya nanti kita bersama-sama melaksanakan ibadah di gedung gereja. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah kali ini kita bersama-sama akan melaksanakan kegiatan penutupan bulan kesaksian dan pelayanan. Dan di tengah-tengah ibadah ini nanti ada prosesi pelepasan salah satu anggota majelis yang duduk sebagai ketua komisi pembinaan kesaksian karena permintaan yang bersangkutan. Dan nanti kita bersama-sama bawa di dalam doa. Dan pada saat ini pula nanti kita bersama-sama melantik Bapak Sriono Sundoro Hadi selaku Ketua Komisi Pembinaan Kesaksian dan Bapak Diaken Teguh Prihadianto selaku unsur majelis yang duduk di kepengurusan Komisi Pembinaan Kesaksian. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat selalu berdoa dan berharap kiranya panjenengan semua dalam keadaan baik, sehat, penuh dengan damai sejahtera, dan tetap mengikuti protokol pemerintah di dalam upaya menjaga kesehatan. Baiklah Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tenangkan hati dan pikiran kita bersama-sama masuk di dalam ibadah minggu pagi. Untuk itu Bapak dan Ibu kami undang bangkit berdiri, bersama-sama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 10. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Jemaat kekasih Tuhan, bulan kesaksian pelayanan telah berakhir. Namun demikian, kesaksian dan pelayanan kita akan terus kita lakukan dengan tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Dan dengan kesetiaan kepada Allah, Bapa Pencipta kita. Mari kita angkat pujian Kidung Jemaat 13, ayatnya yang ketiga, Allah Bapa Tuhan.
Pertolongan kita hanyalah dari Allah Bapa, pencipta Khalik langit dan bumi, serta yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya hingga kesudahan zaman. Salam sejahtera dalam diri Allah Bapa dan Putra, menyertai saudara-saudara semua. Amin. Kidung kontekstual nomor 13, Kusembah Dikau Tuhan. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Sebagai ayat nats pada ibadah saat ini terambil di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-26 yang demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Kita sambut nats firman Tuhan ini dengan kidung pujian dari kidung kontekstual nomor 77, bait yang pertama dan yang kedua, ing pangreh paduka. Saudara-saudara, saat ini kita juga datang kepada Tuhan dengan segala ketidaklayakan kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan dengan pengakuan akan keberdosaan dan kesalahan kita yang sungguh-sungguh nyata di hadapan Tuhan. Allah Maha Pencipta, kami berlutut kepadamu, kami berdoa kepadamu. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Tuhan, kasihani. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami semua. Tuhan, kasihani kami. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami. Demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami.
oleh karena nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami berlutut dalam doa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita menerima berita anugerah atas setiap kita yang sungguh-sungguh menyesali dosanya dan bertobat kembali kepada Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, terambil di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7, yang demikian firman-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Kita sambut berita anugerah Tuhan ini dengan Kidung Jemaat nomor 46, bait yang pertama, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Kita akan bersama mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup pemuda 90-an dengan judul Selamatkan Kami. Dalam kehidupanku selalu bersyukur
Mari kita bersama-sama berdoa sebelum pembacaan firman Tuhan. Kita tunduk kepala. Allah Bapa yang Maha Kudus, yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, perkenankanlah kami bersujud syukur atas segala kasih dan karunia serta berkat anugerah-Mu, sehingga kami semua dalam keadaan sehat sejahtera. Di minggu pagi hari ini, kami rindu akan firman-Mu. Tuntunlah kami, sehingga kami semuanya dapat membaca, mendengarkan, dan mengerti akan firman-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Patria Yusa. Kiranya Roh Kudus-Mu akan menyertainya, sehingga Bapak Pendeta akan menjelaskan dan mengartikan firman-Mu dengan benar dan jelas. Sehingga kami semuanya mendapatkan berkat dan dapat menjadikan pedoman di kehidupan kami, terutama pada saat-saat sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Roma 6 ayat 1b sampai dengan yang ke-11. Pembacaan yang kedua dari Injil Matius 10 ayat 24 sampai dengan 39. Demikian kesaksian Alkitab. Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi pada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bacaan yang kedua diambil dari Injil Matius 10. Injil Matius 10 ayat yang ke-24 sampai dengan 39.
Injil Matius 10, 24 sampai dengan 39. Demikian kesaksiannya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apakah yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam hatinya. Kidung Jemaat nomor 52, bait yang kedua, kita nyanyikan Sabda Tuhan Allah. Sambut hai jiwaku, sabda Tuhan Allah. Ia setia, adil tindakannya,
Salam patunggilan, warganing pasamuan GKJW Probolinggo. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ada dua hal yang menandai kehidupan baru di dalam Kristus. Yang pertama adalah pembenaran oleh Allah bahwa hidup kita yang penuh dengan dosa di masa lalu telah diampuni. Allah telah menyucikan kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita dikehendaki untuk tidak lagi melakukan apa yang tidak benar, bahwa kita harus menjauhi perbuatan dosa tersebut. Saudara-saudara yang kekasih, ada hal-hal yang memang di dalam perjalanan kita menjadi orang percaya membuat kita lemah dalam komitmen ini. Misalnya itu terungkap dalam kata-kata, bagaimana lagi? Apa kita tidak bisa mengatakan tidak? Saudara-saudara yang kekasih, bahwa jujur harus kita akui, banyak dari kata-kata kita lebih kepada pembelaan dan pembenaran atas sebuah kesalahan yang kita lakukan. Itulah yang membuat kita lemah dalam komitmen untuk lebih memilih melakukan yang benar daripada meneruskan apa yang tidak benar di masa lalu. Karena itu kita tidak boleh bosan-bosan menerima pengajaran. Kita tidak boleh bosan-bosan diulang untuk dapat membedakan mana yang baik, yang benar, mana yang tepat untuk dilakukan oleh orang percaya. Jangan kita merasa paling pinter, paling benar, dan akhirnya menolak untuk menerima apa yang menjadi tuntunan dan pimpinan Roh Kudus Tuhan. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pengkudusan. Bahwa tidak cukup kita itu hanya menjauhi yang jahat, tidak melakukan perbuatan yang tercela, tetapi kita semakin didorong untuk lebih melakukan apa yang baik, yang menjadi sukacita Roh Kudus. Jadi pikiran kita berusaha untuk menemukan, mencari tindakan apa yang sungguh-sungguh ini betul-betul menjadi sarana terwujudnya hal yang baik dalam kehidupan kita, juga dalam kehidupan bersama. Artinya Roh Kudus mengajak kita untuk kreatif. Bentuk-bentuk pelayanan apa yang bisa diwujudkan di tengah berbagai situasi kehidupan. Kita menolak untuk menjadi orang Kristen yang pasif, orang Kristen yang menunggu, tetapi orang Kristen yang aktif. Karena Roh Kudus membimbing kita untuk dapat semakin hidup kita bersesuaian dengan Injil Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bulan kesaksian dan pelayanan memang telah berakhir. Tetapi semangat kita untuk mau dituntun dan dibimbing oleh Roh Kudus, ketertundukan kita kemana roh ini membawa kita, akan membuat kita melihat hal-hal yang baru. Dan di situ kita semakin berarti bahwa kita ternyata dapat melakukan sesuatu yang dulunya hampir tidak kita pikirkan. Inilah karya ajaib Roh Kudus. Asalkan kita mau untuk dikendalikan dan dituntun oleh Dia. Saudara-saudara, di situasi yang seperti ini, kita juga sama-sama bingung. Kita sering rapat, kita sering koordinasi. Apa yang bisa kita lakukan? Tidak hanya memelihara iman umat, menjaga mereka untuk tetap setia dalam imannya kepada Kristus, tetapi apa yang bisa kita lakukan untuk sesama kita, untuk orang lain bahkan yang tidak Kristen, untuk lingkungan kita. Dan inilah yang sungguh-sungguh menunjukkan dinamis kekuatan Roh Kudus yang membuat kita dapat menemukan yang dulunya hampir-hampir tidak kita pikirkan. Tetapi memang ada kendala yang kita hadapi Bapak Ibu. Salah satunya adalah ungkapan ngene lho wis cukup, Pak. Lapose golek angel-angel. Gini aja loh sudah baik. Nah inilah semangat yang membuat kita akhirnya mandek. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa Roh Kudus ini tidak akan berhenti mengajak kita untuk terus-terus dapat berbuat sesuatu yang lebih. Kadang-kadang kita menyerah, tetapi ternyata itu bisa kita lakukan. Padahal kita hampir-hampir merasakan mustahil lah. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kita untuk, ya Tuhan pakailah. Kalau memang ini bisa sungguh-sungguh menjadi sebuah pelayanan yang lebih baik. Saudara-saudara yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, di situ ada semangat. Tiada lelah. Kalau bahasa kita anak-anak muda, jangan lelah. Meskipun kita sadar ada batas-batas, ternyata Roh Kudus membuat itu menjadi melampaui batas. Karena kekuatan dan penyertaannya atas umatnya. Saudara-saudara yang kekasih, kita sebagai orang percaya tidak hanya dituntut hidup saleh, hidup kudus, sembahyang, maca kitab, ndedonga, melu kumpulan. Tetapi Roh Kudus mendorong kita terus keluar dari zona nyaman. Ayo, ojo mung ngene tok. Ada sesuatu yang bisa lebih kamu lakukan. Karena apa? Karena kamu adalah ciptaan baru. Seumpama mobil itu ya, sampean duduk motor lawas. Sampean niku motor sing anyar, diurupi iso langsung greng. Dan itulah bedanya kita ini adalah ciptaan baru, bukan kelanjutan dari apa yang dulunya ada. Bahwa di dalam pembaharuan oleh Roh Kudus, ternyata umat Tuhan sungguh-sungguh dapat berkarya lebih dari apa yang dipikirkan, bahkan yang hampir-hampir tidak mungkin dilakukan. Termasuk pada akhirnya sampai ke titik sejati dari mengikut Tuhan, yang tidak lain adalah menderita demi salib Kristus.
memikul salib dan mengikut Dia. Bahwa kita pada akhirnya bisa ikut ambil bagian dalam derita Kristus. Dan kita percaya pada akhirnya pun kita ikut ambil bagian dalam kemuliaannya yang kekal. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh selesai. Mari bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat 231, bait yang pertama, Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kita bersama akan menyaksikan tari lalita, sebuah tari yang bermakna keceriaan dan sukacita di dalam bersaksi dari mereka yang lahir baru di dalam Kristus. Tarian ini juga menandai berakhirnya bulan kesaksian dan pelayanan Gereja Kristen Jawi Wetan GKJW Jemaat Probolinggo. Mari bersama kita menyaksikannya.
Di tengah-tengah pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan dan gerejanya, ada hal-hal di dalam perjalanan yang tentu saja menunjukkan dinamika, entahkah itu sebuah keberhasilan, kegagalan, sebuah pertumbuhan, atau bahkan keadaan yang memprihatinkan. Namun semuanya itu kita percaya adalah karya Tuhan untuk semakin mendewasakan dan menumbuh kembangkan umatnya lebih lagi untuk sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak dan rencananya. Pada saat ini kita juga akan bersama-sama menyaksikan pelepasan diaken dan juga pelantikan badan pembantu majelis jemaat. Kami persilahkan kepada sekretaris jemaat untuk membacakan surat keputusan atas hal tersebut. Disilahkan. Pada hari ini bersama kita akan melepas jabatan diaken atas diri Gary Septia Nugroho sekaligus anggota Badan Pembantu Majelis Jemaat di Komisi Pembinaan Kesaksian, mengingat yang bersangkutan tidak bisa menjalankan tugas dan panggilannya oleh karena
keberadaan keluarga yang berjauhan dan pekerjaan yang dilakukan. Sebelum kita bersama-sama menerima kesediaan pelayanan, kita berdoa untuk yang bersangkutan. Demikian juga di dalam mengakhiri tugas pelayanan ini, kita bersama-sama memohonkan pengampunan dan keselamatan dari Tuhan untuk kehidupan yang dijalani di hari-hari selanjutnya. Marilah bersama kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Sang Kepala Gereja. Demi kasih-Mu kepada jemaat, Engkau memperlengkapi dengan jabatan-jabatan gerejawi, supaya jemaat bertumbuh semakin dewasa di dalam iman dan panggilannya. Namun demikian, kami menyadari sebagai pelayan-pelayan yang Engkau panggil, penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Ada hal-hal di mana kami ternyata sungguh-sungguh merasakan begitu lemah dan tidak berdaya. Pada saat ini kami jemaat GKJW Probolinggo menyerahkan kepadamu saudara kami Keri Septia Nugroho untuk dapat menyerahkan tugas tanggung jawab pelayanan yang diembannya untuk sesuatu yang harus dia lakukan. Kami memohon bersama untuk pengampunan yang daripada Tuhan. Kami bersama juga memohonkan belas kasih-Mu, agar Tuhan tetap memberkati keluarga dan apa yang dilakukannya di hari-hari selanjutnya. Kami memohonkan dengan ketulusan agar tangan Tuhan tetap melindungi dari yang jahat dan Roh Kudus tetap memimpin di dalam jalan kebenaran. Demikianlah ya Bapa, seru doa kami di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Undurlah dalam damai sejahtera. Saudara-saudara, untuk melengkapi pelayanan gerejawi di dunia, Tuhan berkenan memanggil orang-orang percaya untuk menduduki jabatan gereja tertentu. Keterlibatan mereka sesuai dengan jiwa dan semangat gereja yang dinamis, melayani dalam kebersamaan untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Hari ini, Bapak Sriono Sundoro, Bapak Teguh Prihadianto menyatakan kesediaannya untuk menerima panggilan Tuhan dan bersedia bekerja sama untuk melayani melalui Badan Pembantu Komisi Pembinaan Kesaksian. Sebelum mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan pengakuan dan janji yang dinyatakan oleh mereka. Saudara Sriono Sundoro dan Saudara Teguh Prihadianto, apakah
saudara berdua bersedia menerima panggilan Tuhan ini dengan penuh tanggung jawab. Bagaimana jawab saudara berdua? Apakah bersedia? Ya, saya bersedia. Apakah saudara berjanji bersungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas panggilan ini sesuai dengan tata dan pranata Gereja Kristen Jawi Wetan? Bagaimana jawab saudara berdua? Apakah berjanji? Ya, saya berjanji. Marilah kita bersama berdoa agar Tuhan sendiri yang membimbing dan menuntun saudara kita ini untuk dapat memenuhi tugas panggilannya. Mari kita bersama berdoa. Engkaulah yang memperlengkapi gerejamu demi menumbuh kembangkan iman dan juga panggilan yang Engkau berikan. Saat ini hamba-Mu sungguh-sungguh sedia untuk Engkau pakai menjadi alat-Mu agar pelayanan kesaksian di gereja Tuhan ini sungguh-sungguh dapat betul-betul bermanfaat bagi pekabaran Injil-Mu dan demi kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah dengan kesehatan dan kekuatan, tambahkan hikmat dan kebijaksanaan-Mu, dan Engkaulah yang akan memperlengkapi mereka dengan karunia-karunia Roh-Mu, agar mereka sungguh-sungguh dapat mempersembahkan yang terbaik dari apa yang menjadi karya dan kerja pelayanan mereka di gereja ini. Engkau memberkati keluarga yang senantiasa mendukung di dalam pelayanannya, sehingga betul-betul mereka dapat memberi kesaksian yang baik, pelayanan yang indah bukan hanya bagi warga jemaat, tetapi juga bagi masyarakat di mana Tuhan menempatkan mereka. Terima kasih Tuhan, kiranya damai Kristus senantiasa memelihara hati dan pikiran mereka. Haleluya, amin. Dipersilahkan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu dipersilakan bangkit berdiri. Marilah kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah bersama kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu di dalam kami bersama-sama melaksanakan bulan kesaksian dan pelayanan. Buah dari pertobatan hidup baru yang Engkau anugerahkan, kiranya sungguh menjadi sebuah tanda kesungguhan hati kami untuk dapat
bersama-sama mempersembahkan bagian yang terbaik kepada Tuhan yang adalah Juru Selamat kami yang sejati. Dengan pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, kami dimampukan untuk terus setia, bertahan dalam pelayanan, dan terus mencari kehendak Tuhan di dalam berbagai keadaan untuk dinyatakan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan bersama. Ya Bapa, kami berdoa kiranya Engkau memberkati gereja-Mu untuk terus bertumbuh, berkembang, untuk terus berkreasi dan berkarya demi kemuliaan nama-Mu. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk kehidupan normal baru yang akan kami lakukan. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa melindungi kami semua. Karuniakanlah hikmat dan kebijaksanaan untuk kami sungguh-sungguh dapat mengambil keputusan yang benar, yang tepat, agar kegiatan pelayanan yang sudah kami rencanakan betul-betul dapat dilaksanakan dengan baik. Engkau senantiasa menyertai agar sungguh-sungguh gereja-Mu dapat menjadi tanda Roh Kudus hadir di tengah-tengah umat-Nya dan mengobarkan semangat-Nya untuk bersaksi dan menjadi pelayan Kristus. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberikan hikmat kepada para pemimpin. Tuhan memberikan kepada mereka terang untuk sungguh-sungguh memiliki pikiran dan hati yang memperhatikan kehidupan seluruh rakyat Indonesia, bersikap adil dan sungguh-sungguh mengedepankan apa yang menjadi kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Jauhkanlah dari perselisihan pertikaian, dan Engkau kiranya melindungi kami dari segala bencana, wabah, dan juga dari segala kekerasan dan juga perang. Kami berdoa untuk kehidupan kami, keluarga demi keluarga. Tuhan kiranya menolong kami untuk bangkit kembali melalui peristiwa yang sudah kami lalui. Kiranya kami semakin memiliki hikmat dan juga sungguh-sungguh semakin menghayati hidup bersama Tuhan dalam penyerahan diri dan juga dalam kesungguhan untuk dipimpin oleh Roh Kudus menjadi pribadi-pribadi yang semakin menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan nama-Nya. Kami serahkan doa permohonan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tibalah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan hati yang penuh sukacita, dengan didasari dari firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-15 sampai ke-16, yang demikian bunyinya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Mari sambil mengumpulkan persembahan kita memuji dari Kidung kontekstual 46. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia sungguh baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya pada umatnya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia sungguh baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya pada umatnya. Bapak, Ibu yang terkasih, marilah kita satukan hati, kita menyerahkan persembahan di dalam doa. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, karena begitu baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Engkau memelihara kehidupan kami, dan Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Tuhan yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Baik, pada pagi hari ini kami menghaturkan ucapan syukur kami di hadirat-Mu. Ya Tuhan, biarlah Engkau menguduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini betul-betul layak di hadirat-Mu, dan bisa menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Baik, saat ini kami juga menyerahkan bagi majelis yang mengelola persembahan ini, biarlah Kau beri roh hikmat, roh takut akan Engkau, sehingga apapun yang dikerjakan, semuanya hanya seturut dengan kehendak-Mu. Ya Allah, dengar seru dan doa kami ini, yang jauh kurang sempurna ini, yang semua ini kami alaskan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Marilah kita bangkit berdiri, kita bersama-sama menerima pengutusan Tuhan. Undurlah dari ibadah ini dengan kekuatan dan jamahan Tuhan yang memampukan engkau menjadi saksi dan melayani bagi masyarakat di sekitarmu. Kita pujikan Kidung Jemaat 165, bait yang pertama, Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lemah hidupku penuh awan, nantikan cerah
Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang tercurah dari Allah Bapa dalam Putra Tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus dan dalam karya Roh Kudus senantiasa menyertai jemaat sejak sekarang hingga kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Oh, oh. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya.